Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Indra Mahfudin Firdaus Hidayatullah dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS Kepemimpinan NIM 10-12-11-00-15. Soal pertama jawabannya benar, soal 2 jawabannya salah, soal 3 benar. Selanjutnya nomor 4A ada 5. Yang pertama, persiapan merespon kritis mencakup serangkaian langkah yang diambil oleh individu, organisasi, atau entitas untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat atau krisis. Kedua, memperkuat karakter kepemimpinan dalam masa krisis, artinya mengembangkan sifat-sifat dan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekstrim, memotivasi tim, dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sulit. 3. Membuat keputusan di tengah ketidakpastian, mengambil langkah-langkah keputusan tanpa memiliki informasi lengkap atau jelas mengenai situasi. 4. Menunjukkan empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pandangan, atau pengalaman orang lain. 5. Berkomunikasi secara efektif, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan dapat dipahami, serta menerima dan memahami pesan dari pihak lain. Soal kelima, jawaban keempat B. Karena sifat 5 elemen yang disampaikan American & Co. sudah sangat cukup untuk mengatasi masalah krisis yang dialami waktu pandemi, dan penting juga untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi berdasarkan perkembangan situasi dan pembelajaran dari pengalaman krisis. 4C. Task force fokus pada masalah khusus bersifat sementara, cross fungsional, anggota multidisiplin, pengembangan produk atau proses. 4D. Struktur matriks memungkinkan spesialis berdasarkan fungsi produk sekaligus masing-masing tim dipimpin oleh tim leader sendiri, tetapi tanggung jawab ke saya sebagai tim leader. 4E. Struktur ini dan staf dan lini pemimpinan organisasi dan staf pendukung tim kanan dan pemulihan bertugas secara operasional, sementara tim staf memberikan dukungan analisis dan rekomendasi kebijakan. Jawaban nomor 5, ada 10 langkah untuk meningkatkan diri. Yang pertama, menetapkan tujuan. Goal setting adalah menetapkan tujuan langkah pendek dan panjang yang bersifat struktur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. 2. Perencanaan waktu adalah atur waktu dengan efisien, prioritaskan tugas, dan hindari prokrastinasi. 3. Pengembangan keterampilan. Identifikasi keterampilan yang perlu ditingkatkan dan fokus pada pengembangan diri sebagai pelatihan atau pengembangan diri. 4. Refleksi diri. Lakukan refleksi terhadap pengalaman dan tindakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang kita miliki serta area yang perlu diperbaiki. 5. Manajemen stres. Temukan manajemen stres yang sesuai seperti meditasi, olahraga, atau kegiatan relaksasi. 6. Komunikasi efektif. Pelajari keterampilan komunikasi yang baik untuk meningkatkan hubungan interpersonal dan profesional. 7. Penerimaan diri. Terima diri apa adanya sambil terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. 8. Kemandirian finansial. Atur keuangan dengan bijak, buat anggaran dan investasikan waktu dan uang dengan jelas. 9. Pola hidup sehat. Jaga kesehatan fisik dan mental melalui pola makan sehat, olahraga teratur, dan tidur yang cukup. 10. Networking. Bangun dan jaga hubungan sosial dan profesional yang positif untuk mendukung pertumbuhan pribadi. Soal ke-6, jawabannya ada 4 tim YULK. Yang pertama, forming, yakin. Contoh, tim proyek baru dalam perusahaan IT yang baru dibentuk, anggota tim sedang beradaptasi dengan peran masing-masing dan pemimpin memberikan arahan mengenai tujuan dan harapan. 2. Storming, usul. Contoh, setelah beberapa bulan bekerja bersama tim,
pemasaran, menemui konflik mengenai strategi kampanye, memunculkan perdebatan mengenai pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan. 3. Norming, kolaborasi. Contoh, setelah sesi pemecahan konflik, tim penjualan mengembangkan norma dan proses kerjasama mereka melalui mengakui kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. 4. Performing, cipta. Contoh, tim riset dan pengembangan berhasil merancang dan mengimplementasikan produk baru. Anggota tim bekerja sama secara efisien, menggunakan keahlian mereka yang baik dan mencapai hasil yang diharapkan. 6B. Tim virtual adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, namun mereka berlokasi secara geografis yang berbeda dan berkomunikasi melalui teknologi komunikasi online. Kelebihannya, fleksibilitas lokasi, keragaman, efisien biaya, keterlibatan global, dan lain-lain. Soal ketujuh jawabannya A. Dua jenis hubungan dalam LMX. Yang pertama, in-group, hubungan dekat pemimpin bawahan didasari kepercayaan dan penghargaan tinggi. Kedua, out-group, hubungan normal atau kontrak pemimpin bawahan, interaksi terbatas. 7B, hubungan in-group lebih berpengaruh karena relasi dekat ini menciptakan loyalitas, komitmen, dan kerjasama yang lebih baik dari bawahan. Ini membuat pemimpin lebih mudah memahami dan menjalankan kebijakan strategi organisasi. Sekian dari saya menjelaskan soal-soal UAS. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.